Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Amin. Ada yang tahu kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Bab 2 ini kita akan membahas tentang hudud. Sebelum kita belajar tentang hudud, Ibu ingatkan kembali untuk materi sebelumnya, yaitu kita sudah belajar tentang jinayat dan hikmahnya. Jinayat ada pembunuhan, penganiayaan, kisos, diyat, dan kafarat. Jadi dalam ilmu fikih, tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumnya disebut dengan jarimah atau ukubah. Ada dua, yaitu jinayat dan hudud. Jinayat membahas tentang pelaku tindak kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan, serta sanksi hukumnya berupa kisos, diyat, dan kafarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, di antaranya zina, qadhaf, mencuri, meminum khamar, menyamun, merampok, merompak, dan buhut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hudud, namun kita hanya memilih satu tema, yaitu zina. Apa sih Bu arti dari hudud? Nah, hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya pencegahan atau pembatas di antara dua hal. Secara bahasa, arti had adalah pencegahan, sedangkan secara istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Apa sih tujuan dari hudud ini? Jadi tujuan inti dari hudud adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Nah, baik anak-anak, jadi berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Dalam bab ini yang dibahas ada 5 yang termasuk jaraimul hudud. Yang pertama zina, yang kedua qadhaf atau menuduh zina, yang ketiga mencuri, yang keempat meminum khamar, dan yang kelima merampok. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu jaraimul hudud, yaitu zina. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian. Nah, jadi zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan atau perkawinan, jadi tidak adanya terikat pernikahan yang sah. Nah, kemudian pengertian lain, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Nah, jadi zina itu adalah perbuatan yang terlarang, termasuk dosa besar dan dibenci oleh Allah. Kemudian status hukum zina, para ulama itu sepakat bahwa zina hukumnya jelas haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Jadi, mendekati atau melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita untuk berbuat zina saja sudah dilarang, apalagi melakukan zina. Jelas-jelas itu diharamkan Allah, termasuk dosa besar. Selanjutnya yaitu dasar penetapan hukum zina. Dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang itu telah benar-benar berbuat zina itu ada 2. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksiannya mereka harus sama-sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Kemudian yang kedua, pengakuan dari pelaku zina. Jadi pelaku zina itu mengakui bahwa mereka telah melakukannya. Kemudian had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Kemudian yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had atau hukuman. Kemudian yang keempat, telah diyakini secara syarak bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Selanjutnya, macam-macam zina dan hadnya.
Baik anak-anak, jadi zina itu ada dua. Yang pertama zina muson dan yang kedua zina ghairu muson. Apa sih Bu zina muson itu? Jadi zina muson itu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Jadi seorang yang sudah menikah, baik itu suami, istri, ataupun yang sudah janda atau duda. Nah, had atau hukuman bagi zina muson ini yaitu dirajam. Nah, rajam itu bagaimana sih Bu? Jadi teknis penerapan hukuman rajam yaitu pelaku zina muson dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Kenapa batunya itu sedang? Nah, kalau batu itu terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Lalu jika batu itu besar, nanti menyebabkan kematian seketika. Dan dengan itu tujuan memberikan pelajaran kepada pezina muson itu tidak tercapai. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairu muson. Zina ghairu muson adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah menikah. Ahli fikih itu sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muson baik laki-laki maupun perempuan yaitu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang terakhir, hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinahan itu pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Nah, misal ada seorang yang hamil karena hasil perzinahan kemudian menikah, nah anaknya itu nasabnya tidak boleh dinasabkan bapaknya walaupun secara biologis jelas itu ayahnya. Nah, misal anaknya itu perempuan, maka kalau menikah nantinya bapaknya tidak boleh dijadikan wali nikah, harus wali hakim. Kemudian hikmah yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam rumah tangga. Yang terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Kesimpulannya, pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang zina. Jadi zina itu perbuatan yang kecil, perbuatan yang dilarang Allah, termasuk dosa besar. Nah, kita senantiasa harus menghindarinya. Nah, bagaimana cara menghindari perilaku zina? Sebenarnya banyak sekali. Misalnya, yang pertama harus menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, harus memilih atau bergaul dengan teman yang soleh-soleha. Kenapa memilih teman yang soleh-soleha? Karena teman yang baik akan mengajarkan kita kebaikan dan mengingatkan kita agar tidak melakukan perbuatan yang maksiat. Kemudian, kita harus menghindari perbuatan yang mendekati zina. Contohnya apa? Pacaran. Kemudian, berikhtilat dan berhalwat atau berduaan di tempat yang sepi. Sekian pembelajaran kali ini tentang hudud, yaitu tentang zina. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk Klat Sofi atau latihan soal fikihnya dibacakan. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.